Baik, selanjutnya dalam analisa Keynes ya, masyarakat memegang uang tadi yang kita sebutkan di depan, ada tiga keinginan paling tidak ya. Yang pertama adalah tujuan transaksi. Ya, jadi eh, apa namanya, masyarakat cenderung untuk dia harus pegang uang tunai pertama untuk transaksi. Ya, jadi ini memegang uang ini memang sudah harus ya kalau kita mau beli apa, transaksi apa ini harus pegang uang. Ya. Perekonomian sudah modern, biasanya uang sudah eh, apa namanya, tingkat spesialisasinya sudah sangat tinggi, maka ini uang ini sangat diperlukan. Jadi tujuannya adalah untuk transaksi. Nah, ini tujuan apa? Masyarakat memegang uang paling tidak itu. Oke, kalau mereka untuk transaksi, jadi dia harus pegang uang. Jadi hari ini ada bahkan yang mempunyai pandangan eh, pegang uang ya hari ini dia yang punya kuasa, gitu kan. Ada barang yang harganya agak miring dia bisa beli dengan cepat dan seterusnya. Itu tujuan transaksi. Kemudian yang kedua, tujuan berjaga-jaga. Jadi masyarakat memegang uang ini untuk masalah yang akan datang. Ya. Contohnya ya untuk jaga-jaga, misalnya dia apa itu sakit, gitu ya. Itu misalnya ada pembayaran eh, sekolah anak, itu kan untuk jaga-jaga. Jadi dia eh, permasalahan ke depan bulan lagi apa, ya ini waktunya seperti apa, ini sudah disiapkan ya. Maka biasanya dia bisa yang berupa tabungan ya yang mudah atau deposito yang punya jangka waktu tertentu. Ini tujuan eh, paling tidak dari Keynes bahwa masyarakat memegang uang untuk ini. Yang ketiga, untuk spekulasi. Jadi seseorang berusaha memiliki sejumlah uang yang lebih banyak. Karena dengan memiliki uang yang cukup, dapat melakukan transaksi yang besar dan menguntungkan. Ada sebuah proyek gitu ya, misal itu. Ya. Jadi karena dia punya pegang uang yang cukup, dia bisa ambil, gitu kan. Contohnya itu. Jadi untuk tujuan spekulasi bisa seperti itu. Oh, ini ada apa namanya, eh, tanah yang harganya cukup murah, padahal mungkin agak di dalam gitu ya. Tapi dia berpikir untuk wah ini untuk jangka panjangnya bagus. Nah, jadi ini tujuan spekulasi. Oke ya, ini kritik Keynes. Kemudian selanjutnya teman-teman ini saya sampaikan dulu. Nanti monggo kalau ada yang mungkin mau ditanyakan atau disaringkan silahkan. Kemudian bentuk-bentuk kebijakan moneter. Pertama adalah kuantitatif. Kebijakan kuantitatif ya ini bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga. Jadi bentuknya adalah untuk mempengaruhi ya, tujuannya untuk mempengaruhi penawaran uang dan suku bunga ya dan tingkat bunga. Ya. Ada tiga tindakan ya dalam kebijakan moneter yang sifatnya kuantitatif paling tidak. Yang pertama dengan operasi pasar terbuka, ya, dengan melakukan jual beli surat berharga di pasar surat berharga. Ya. Jadi BI membuat perubahan atas jumlah uang yang beredar dengan melakukan jual beli surat berharga. Jadi uang yang beredar itu di apa namanya, ditata ya, diatur oleh BI dengan oke ini ada surat utang negara misal, silahkan ini dibelilah, uang beredar kan bisa masuk. Ini untuk me, apa namanya, menata ya, membalanskan antara uang yang beredar, antar uang yang beredar. Jangan sampai nanti terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ini juga tidak bagus. Ya. Bisa dengan ini operasi pasar terbuka. Yang kedua
dengan mengubah tingkat bunga dan tingkat diskonto ya, dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi kegiatan bank umum. Ya, jadi memastikan ya bagaimana caranya ya. Jadi dengan merubah tingkat suku bunga. Kalau suku bunganya ini dinaikkan ya, suku bunga dinaikkan otomatis gimana? Uang kecenderungan masyarakat ini akan ini kalau suku bunganya naik, otomatis orang akan cenderung untuk menaruh uangnya di bank. Itu ya. Jadi ini bagaimana agar seluruh kewajiban bank-bank ini saat jatuh tempo ini bisa selesai. Dengan cara apa? Tadi suku bunga dinaikkan, masyarakat akhirnya kan memilih untuk memasukkan dana tunainya tadi ke bank karena suku bunganya naik. Nah, ini dana yang masuk ini dipakai untuk tadi tentang pembayaran kewajiban yang jatuh tempo dan seterusnya ya. Atau apabila bank umum menjual surat berharga kepada bank sentral maka dinamakan mendiskonto. Jadi kalau ini begini, kalau bank umum dia butuh uang tunai untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo, ya, dia punyanya surat berharga tapi tidak punya uang tunai. Maka surat berharga ini bisa diberikan kepada bank sentral dijual. Nah, maka inilah yang disebut dengan mendiskonto. Itu tingkat suku bunga yang ditentukan bank sentral dinamakan tingkat diskonto atau tingkat suku bunga bank. Tuh ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi kebijakan kuantitatif ada dua, operasi pasar terbuka dan mengubah tingkat bunga dan tingkat diskonto ya atau tingkat suku bunga bank ya. Jadi ada suku bunga yang berlaku dan tingkat suku bunga bank. Oke, yang ketiga dengan mengurangi tingkat cadangan minimum. Jadi bagaimana kebijakan moneter ini agar cadangan di bank umum ini juga tidak terlalu besar ya. Jadi ini juga mempengaruhi itu ya. Apabila kelebihan cadangan terdapat dalam kebanyakan bank ya, maka uangnya ini juga tidak akan beredar dengan cepat ya. Maka kalau kemarin yang kita sampaikan kalau bank di hari itu ada kelebihan dana biasanya sudah menawarkan itu ya, ayo siapa yang mau ngambil kredit pinjaman. Apabila kelebihan cadangan banyak terdapat pada bank umum ya, kalau dia banyak uangnya yang disimpan ya, masyarakat tadi juga ya, akan mempengaruhi juga uang tindakan yang dapat dilakukan bank sentral dalam pengaruh yang berbeda dengan merubah tingkat cadangan minimum ya. Jadi kelebihan cadangan yang ada di bank dapat dihapuskan dengan menaikkan cadangan minimum. Jadi cadangan minimum ini dinaikkan itu oleh BI atau Bank Sentral. Oke, jadi ini yang ketiga untuk yang kuantitatif tadi dengan mengurangi tingkat cadangan minimum ya. Oke, itu untuk teori kuantitatif. Selanjutnya teori yang kualitatif. Yang pertama dengan pengawasan pinjaman yang selektif. Jadi yaitu menentukan jenis pinjaman yang harus dikurangi, dikembangkan atau diutamakan. Jadi ini harus selektif benar. Ya. Tujuannya adalah memastikan bahwa bank umum memberikan pinjaman dan melakukan investasi sesuai dengan yang diinginkan. Itu ya. Jadi kalau ada yang meminjam, ya ini juga harus selektif gitu loh. Untuk apa? Ya, investasi apa tadi yang minjem itu untuk apa saja?
Jadi jangan sampai pinjam nanti yang macetnya juga terlalu tinggi gitu ya. Ini juga nanti akan mempengaruhi cash flow ya, perputaran. Jadi, pertama, kebijakan kualitatifnya dengan pengawasan pinjaman yang selektif. Ini bukan banyak ini, yang terutama yang nilai-nilai besar ya, perusahaan besar itu juga dia butuh dananya pasti ya. Salah satunya juga dari perbankan ya, pinjaman perbankan. Kemudian yang kedua, pembujukan moral, yaitu Bank Sentral mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan bank umum ya, untuk meminta pimpinannya tadi melakukan langkah tertentu. Ya. Jadi diajak untuk bicara ya tentang adanya kebijakan seperti ini. Ya. Oke, yaitu dengan apa? Dia bukan untuk ini loh ada aturan-aturan bukan, tapi dia bagaimana dalam pertemuan itu menjelaskan kebijakan yang dijalankan pemerintah, gitu ya. Jadi ini kaitan dengan bagaimana mengajak bank-bank umum ini ikut bersama-sama, ya, berperan serta untuk menjalankan, mensukseskan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Bantuan apa yang diinginkan oleh Bank Sentral dari Bank Umum. Jadi Bank Sentral ini apa yang bisa dipakai untuk kebijakan untuk mensukseskan itu. Contoh ada KUR tadi misal. Ini kan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk UMKM, gitu kan. Ini bagaimana bank-bank umum sebagai tempat untuk menyalurkan, kan hampir semua bank ya itu ya, mulai dari bank BUMN, kemudian bank swasta itu juga ada plafonnya juga. Ini juga harus dijelaskan. Ya, Bank Sentral duduk bersama dengan bank-bank tadi pemerintah ya untuk menjalankan itu. Jadi apa namanya? Dalam pertemuan itu nanti kebijakan-kebijakan apa yang dijalankan oleh pemerintah disampaikan bersama-sama antara Bank Sentral dengan Bank Umum. Ya, jadi gitu untuk apa namanya pembujukan.